Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu sahabatku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Apa kabar? Kiranya saudaraku bersuka cita di hari ini. Tuhan telah memberikan kita sebuah hari yang baru. Saya memaknai ini, bila Tuhan memberikan kita sebuah kesempatan, itu berarti bahwa Tuhan menginginkan sesuatu untuk kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, sebelum saudaraku beranjak untuk melakukan aktivitas, dengarkanlah firman Tuhan yang menyapamu saudaraku dari kitab Wahyu 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Nyanyian iman, nyanyian puji-pujian dari para tua-tua sangkakala yang ke-7, saudaraku, di mana di dalam nyanyian ini dipersaksikan dengan sebuah keyakinan iman bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, saudaraku. Ini berasal dari sebuah pergumulan yang hebat, dari sebuah suasana penderitaan yang begitu hebat yang dirasakan oleh orang Kristen pada masa itu. Semuanya sepertinya sudah berada di dalam keputusasaan. Sebenarnya mereka sudah berada dalam satu titik yang paling rendah tentang bagaimana kehidupan kami selanjutnya, karena para penguasa pada waktu itu sungguh menindas orang-orang Kristiani. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka diperlakukan semena-mena, di mana orang-orang Kristen tidak ada kebebasan untuk beribadah, tidak ada kebebasan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan tidak ada. Sehingga pada ketika itu ada orang Kristen yang harus sembunyi-sembunyi memuji, memuliakan, menyanyi tentang Tuhan, saudaraku. Namun di tengah-tengah keadaan seperti inilah ada sebuah muncul iman, ada sebuah keyakinan yang pasti, dan mereka berkata bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan. Sesungguhnya mereka kembali digerakkan oleh iman bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya sekalipun mereka menghadapi satu situasi yang begitu sulit sekali. Dan pada akhirnya Tuhan akan memerintah dunia ini, yang mana pemerintahan Tuhan itu adalah damai sejahtera, yang mana pemerintahan Tuhan itu adalah keadilan, pemerintahan Tuhan itu adalah kebenaran, saudaraku. Dan itu akan dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, saudaraku. Sehingga pengakuan ini menjadi sebuah pengakuan yang sangat besar, memengaruhi kehidupan mereka untuk selalu menyembah dan percaya kepada Tuhan, saudaraku. Kemudian dikatakan Dia yang diurapinya. Kata diurapi, saudaraku, adalah sebuah peneguhan atas kekuasaan terhadap seorang raja. Kalau ada seorang raja yang muncul atau yang dipilih, dia akan diurapi. Artinya kepadanya diberikan kuasa, dan di dalam kuasa itulah Roh Kudus bekerja. Dan di dalam kuasa Roh Kudus itu, saudaraku, ada yang kita katakan kemuliaan, saudaraku. Yesus dimuliakan, Yesus diurapi, saudaraku, oleh Allah. Di dalam Dialah semuanya kegenapan dari kehidupan itu, saudaraku. Dan selanjutnya ia dikatakan ia memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Pengakuan iman seperti inilah yang meneguhkan mereka semakin lebih lagi untuk memuji nama Allah, semakin berani dan sungguh-sungguh memuji nama Allah, saudaraku. Karena bagi mereka tidak ada penguasa, tidak ada yang memerintah yang bertahan sampai selama-lamanya kecuali Allah di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan Allah digenapi. Allah menunjukkan kuasanya kepada semua umatnya. Allah di dalam Yesus Kristus mengumpulkan seluruh umatnya supaya seluruh umatnya diselamatkan, saudaraku. Itulah hebatnya
iman yang berkuasa memulihkan kehidupan setiap orang dari satu penderitaan kepada suasana sukacita yang dari Allah, saudaraku. Apa yang menjadi pesan firman Tuhan ini kepada kita, saudaraku? Yang pertama, jangan menyerah di dalam kehidupan ini. Sekalipun saudara menghadapi ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, dan ada banyak ketidakadilan dan tekanan kita alami, jangan menjadi putus asa di dalam kehidupan. Tetapi percayalah, Allah ada dan dialah yang memerintah untuk selama-lamanya. Dialah memerintah dunia ini untuk sebuah kehidupan kebenaran, keadilan, dan kedamaian, saudaraku. Keadilan akan menjadi milikmu, kebenaran itu akan menjadi milikmu, dan hidup damai itu akan menjadi milikmu, karena Tuhanlah yang menjadi Raja atas kita, saudaraku. Dan yang kedua, saudaraku, hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati, maka mahkota kehidupan itu akan menjadi milikmu, saudaraku. Kesetiaan untuk percaya kepada Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi atau keadaan. Janganlah beriman dalam arti iman kondisi, tetapi berimanlah di setiap kondisi yang ada. Dengan demikian, lihatlah Tuhan akan memberikan kamu kemampuan dan daya juang untuk hidup di dalam keselamatan daripadanya. Bekerjalah, lakukanlah aktivitasmu dengan penuh semangat dan penuh sukacita, karena di dalam Dia kita akan memperoleh hidup selama-lamanya. Amin, saudaraku. Kami mengucap syukur atas firman yang telah menyapa kami hari ini. Sungguh Tuhanlah yang memerintah dunia ini. Sungguh Engkaulah Raja untuk selama-lamanya yang tidak berakhir di dalam kehidupan kami. Kekuasaan pemerintahan dunia ini akan berakhir, tetapi pemerintahan Tuhan akan terus ada di dalam kehidupan kami, di mana damai, keadilan, dan damai sejahtera menjadi milik kami. Ya Tuhan, sertailah kami umat-Mu, berkatilah kami umat-Mu untuk tetap memegang teguh iman percaya kami setia kepadamu sampai selama-lamanya. Dan biarlah Engkau memberikan, mencurahkan berkat-Mu kepada semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, sehingga hari demi hari hidup mereka terberkati di dalam Tuhan. Terima kasih dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku. Amin. Tetaplah bersukacita, jangan pesimis, jangan berputus asa. Tuhan akan memerintah dalam kehidupan kita, saudaraku. Tuhan memberkatimu.